Perkenalkan, nama saya Ananda Dimas Miftahul Huda, atau disebut biasa orang memanggil itu Dimas Jam ya. Saya memiliki perusahaan yaitu PT Gemilang Jam Custom yang alhamdulillah sampai hari ini sudah memproduksi hampir sekitar 1 juta pieces jam gitu selama produksi. Nah, perusahaan saya murni bergerak di bidang manufaktur jam ya, pembuatan jam dinding custom untuk media promosi, media souvenir, dan lain-lain. Nah, saya memiliki kisah perjalanan bisnis saya ini dimulai dari 2016 ketika saya waktu kuliah. Bisnis ini murni berawal dari ide dan peluang yang ada di sekeliling kita. Kebutuhan souvenir yang sepanjang tahun itu tidak pernah berhenti. Nah, saya memulai dengan modal nol, bahkan dalam keadaan minus. Saya memulai dari tidak punya tempat, kemudian punya tempat di kaki lima, kemudian lanjut lagi 5 tahun saya berjualan di kaki lima sampai membuka 4 cabang. Kemudian waktu COVID kita sempat berhenti, dan waktu 2021 kita mulai belajar online. Nah, dari online itulah perusahaan saya berkembang yang hari ini sudah memiliki 3 tempat atau 3 lokasi di Kabupaten Pemalang. Dan kita insya Allah ada ekspansi di tahun ini ke 3 kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Nah, saya mau mengatakan sesuatu bahwa segala sesuatu itu dimulai dari sebuah mimpi. Mimpi yang kita perjuangkan dan kita yakini tanpa melihat keterbatasan, karena sungguh manusia itu punya kelebihan. Yang perlu Anda ketahui bahwa sampai hari ini saya melakukan bisnis itu full 99% itu online. Saya punya marketplace, saya punya media sosial, saya punya TikTok, saya punya berbagai perangkat media sosial yang hari ini itu beroperasi di perusahaan saya. Dan yang saya syukuri hari ini, saya tidak satupun di antara semua itu yang saya kuasai. Artinya segala sesuatu itu dimulai dari karakter. Tidak harus kita menguasai untuk bisa, tapi kita harus bisa menguasai informasi teknologi agar kita bisa melakukan ilmu-ilmu teknis berkaitan dengan teknologi tersebut. Saya sudah membuktikan bahwa tidak ada alasan karena gaptek kita nggak bisa sukses. Saya sudah bisa membuktikan bahwa tanpa saya harus menguasai satupun media sosial seperti Shopee, Tokopedia, Meta, kemudian TikTok, Instagram, dan masih banyak cara apapun, nyatanya usaha saya bisa go nasional sampai sekarang. Saya lahir dari kedua orang tua, almarhum ayah saya bekerja sebagai seorang pedagang ya, pedagang kain, kemudian jatuh menjadi pedagang es gitu. Jadi sejak saya SD, orang tua saya keduanya berjualan es kelapa muda di tepi jalan gitu. Saya lahir dari kesederhanaan, memiliki 3 saudara, laki-laki semua. Saya anak pertama. Nah, dari kesederhanaan itu saya dididik oleh orang tua saya bagaimana cara menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana menjadi orang yang di masa depan bisa membahagiakan dan banyak menolong orang lain. Dari kesederhanaan itu saya mulai belajar bahwa hidup itu Tuhan menciptakan untuk orang-orang yang mau merubah keadaan tersebut, mau mengubah apa yang ada dalam dirinya, dan mau memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekelilingnya. Saya memulai bisnis dari tahun 2016, waktu kuliah di semester 3. Dari hal sederhana, saya memulai dari benar-benar sangat sederhana, dari sebuah produk satuan yang menggunakan sistem reseller B2B. Saya dari sekolah ke sekolah, dari mahasiswa ke mahasiswa, saya menawarkan produk tersebut. Dari situ 5 tahun kita berjalan secara offline. Kemudian di 2021 saya melakukan terobosan, yaitu bagaimana bisnis ini bisa berkembang,
bagaimana bisnis ini bisa memiliki skala besar, bagaimana bisnis ini bisa seperti nasional. Dan alhamdulillah di 2025 ini Allah memberkahi usaha saya yang hari ini sudah rata-rata 1 tahun bisa produksi sekitar 150.000 piece. Kita memiliki struktur organisasi yang lengkap. Di bagian marketing kita ada namanya itu marketplace. Marketplace itu terdiri dari Shopee, Tokopedia, kemudian TikTok ya. Nah, di marketplace itu sendiri itu dibagi gitu. Ada namanya TikTok, itu ada namanya affiliate dan akun official. Kemudian di Meta itu dibagi ada Instagram, ada Facebook. Kemudian kita juga memiliki darur distribusi secara offline. Kita memiliki beberapa titik cabang dan reseller atau ya bisa dikatakan reseller kita di berbagai kota di Indonesia. Nah, strategi bisnis yang paling efektif adalah bagaimana kita bisa menguasai teknologi. Bagaimana kita bisa paham cara kerja sebuah teknologi tersebut. Saya sangat tidak sepakat bahwa ketika kita ingin sukses berbisnis, maka kita harus belajar dulu seperti apa cara jualan di marketplace, atau seperti apa cara jualan itu di Facebook, atau seperti apa cara jualan di TikTok. Nah, saya memulai bisnis itu benar-benar dari ketidaktahuan secara teknis. Tapi saya memulai bisnis dari sebuah sistem manajemen yang terstruktur dan terorganisir. Maka kuncinya, segala sesuatu itu harus memiliki sistem, tujuan yang jelas. Nah, dan itu yang akan mengubah arah. Saya buka sedikit. Hari ini saya memiliki 6 advertiser Meta. Hari ini saya memiliki 4 studio live. Hari ini saya memiliki akun toko Shopee. Hari ini saya banyak memiliki media-media yang ada di online hari ini. Nah, media itu apabila kita menguasai seorang diri sangat tidak mungkin. Nah, salah satu kunci terbesar bisnis itu berkembang, kita harus bisa menyatukan itu tersebut. Maka butuh namanya itu tim. Nah, kebanyakan business owner itu mereka nggak mau membangun tim mereka. Mereka hanya berpikir bagaimana diri mereka kaya, bagaimana diri mereka bisa, dan mereka tidak mempersiapkan regenerasi, bahwa teknologi itu sangat cepat perkembangannya. Maka kebanyakan dari kita pasti akan tertinggal gitu, pasti akan terbuang sia-sia waktu kita di bagian teknis. Saya memiliki satu orang tim yang dulu itu dia hebat di bagian tertentu atau di bagian marketing online tertentu. Kemudian saya ajak bicara, saya ajak ketemu, saya ngobrol sama tim saya. Kalau kamu kerja sama seperti hari ini dan kamu tidak ada perubahan terhadap sikapmu, maka 5-10 tahun yang akan datang kamu akan sama kehidupan kamu. Nah, saya berbicara, kamu mau nggak merubah keadaan hidupmu dengan cara kamu yang hari ini kamu miliki? Yaitu apa? Saya memaksimalkan potensi tim saya. Saya melatih dirinya untuk menjadi seorang leader. Maka tugas dia adalah menciptakan dirinya, mengcopy dirinya sebanyak mungkin untuk menciptakan ekosistem. Nah, itu terjadi. Hari ini saya memiliki 6 advertiser jadi 1 advertiser. Dan semuanya saya bukan dari loker, tapi hasil dari pendidikan, hasil dari ekosistem yang saya bangun, yang tim saya lakukan terhadap hari ini anak buahnya. Nah, ini akan membentuk struktural yang dulunya nggak bisa, yang akhirnya bisa. Dia akan merasa respect dan hormat terhadap ketuanya atau pimpinannya, dan ini akan memudahkan. Maka pentingnya kita itu membangun yang namanya itu struktur organisasi. Siapa posisi marketing, siapa posisi selling, siapa posisi branding, siapa operasional, siapa bagian HR, siapa bagian accounting. Nah, ini semua ekosistem. Nah, ekosistem ini itu perlu dibangun dari yang namanya staff, kemudian naik posisi ke koordinator, koordinator naik posisi ke namanya SPV atau supervisor, SPV naik posisi ke namanya manager. Jadi di perusahaan saya hari ini saya sudah memiliki semua itu, dan mereka berawal dari staff.
Staf terbaik maka berhak promosi ke koordinator. Koordinator terbaik berhak promosi lagi ke SPV. SPV terbaik maka akan dipilih menjadi seorang pimpinan atau manajer. Nah, ekosistem ini yang membuat perusahaan saya sustainable. Perusahaan saya menghasilkan banyak begitu penjualan sales dengan rata-rata 1 tahun 150.000 piece jam. Ini menurut saya bukan angka yang banyak, tapi juga bukan angka yang sedikit. Karena angka ini terus kita kejar. Gitu. Terus angka kita kejar, target kita adalah 250.000 piece per tahun. Nah, ini nggak bisa dilakukan jika kita hanya bisa menguasai hanya Shopee, hanya TikTok aja, kemudian kita menguasai hanya Meta saja. Maka ini butuh ekosistem. Butuh ekosistem yang kuat. Jika, saya ngomong ini, jika bisnis itu hanya mengandalkan toko online, maka siap-siaplah nafas Anda ada di kerongkongan. Tinggal toko online tutup, Anda akan selesai semua. Nah, ini penting. Ini penting. Ini penting. Maka dari itu, kita itu harus menyiapkan toko fisik kita. Kita jangan terlena dengan penjualan Shopee kita yang begitu banyak dan sebagainya, atau TikTok kita yang begitu ramai dan sebagainya. Maka kita harus mempersiapkan fondasi bisnis. Bisnis yang kuat itu bisnis yang akarnya itu sudah kuat. Gitu. Nah, kebanyakan teman-teman semua itu hanya fokus di satu bidang. Hanya di Shopee saja, di TikTok saja. Maka dari itu ketika ada problem, bisnisnya bermasalah. Timnya bermasalah. Nah, saya mau sharing juga sedikit mengenai sistem tadi. Bagaimana cara membentuk manusia-manusia itu menjadi hebat. Ada cara, yaitu kita harus menilai berdasarkan objektivitas, bukan subjektivitas. Nah, ketika orang concern di satu bidang, ini soal waktu saja dia akan menjadi expert ketika dia punya pengalaman. Nah, pengalaman itu butuh waktu dan biaya. Ini yang harus dialokasikan seorang pengusaha kepada karyawannya. Ini soal mindset. Jangan berpikir nanti kalau karyawan saya ahli atau jago, dia akan membuka bisnis sendiri. Berarti Anda mindsetnya terlalu kecil. Dan Anda nggak akan pernah berkembang jika Anda memiliki mindset dasar seperti itu. Karena banyak poin-poin yang di situ kita akan gali. Nah, hari ini saya mengelola puluhan orang karyawan. Bagaimana saya tahu kinerja antara A, B, C, antara 1, 2, 3 orang karyawan saya? Bagaimana saya bisa mengetahui? Maka KPI itu kuncinya. KPI itu adalah nilai setiap bulan yang mereka itu dapatkan. Nah, kita tinggal bikin standar. KPI tempat saya katakanlah 80% minimal standar nilainya. Maka ya harus 80%. Dan kita akan mengetahui jika karyawan tersebut kurang dari 85% dan berturut-turut kok seperti itu, katakanlah nilainya 50%, 60%, 50%, 60%, sedangkan dia itu attitude-nya bagus, maka kita sedang melakukan bom waktu di usaha kita tersebut. Bisnis itu butuh skill, butuh intelektual. Jangan sampai karena kesalahan perasaan kita menempatkan orang lain, itu menjadi bencana. Kemudian gini, kita mau mengeluarkan orang. Orang ini baik, Pak. Ibadahnya rajin, Pak. Orang ini sangat lurus, Pak. Nah, mungkin saja dia tidak cocok di bagiannya. Maka kita bagaimana cara mengeluarkannya? Kita lihat KPI-nya. Kalau sudah jelas-jelas KPI-nya tidak mencapai target, kok kita masih mempertahankan? Berarti kecerdasan kita dipertanyakan. Jadi, segala sesuatu yang jelas. Dan ini akan adil. Setiap orang itu butuh keuangan yang sehat. Setiap orang itu butuh gaji yang besar. Maka satu-satunya cara untuk kita menentukan gaji setiap individu dengan KPI tersebut, dengan nilai tersebut, maka dibuatlah standar bahwa setiap karyawan yang memiliki KPI kurang dari 80%, maka gaji akan dikalikan nilai KPI tersebut. Dan jika karyawan mencapai KPI minimal 80%, akan mendapatkan haknya 100%. Bagaimana jika KPI-nya 100%? Dia akan dapat poin promosi jabatan. Dari staff naik ke koordinator, atau dari koordinator naik ke SPV. Jadi, nilai seorang pimpinan itu dilihat dari bagaimana nilai seorang staff atau level terendah di sebuah perusahaan.
Kalau level terendah di sebuah perusahaan sudah mencapai top level, otomatis, maka pimpinan tersebut akan memiliki nilai yang tinggi. Dan nilai seorang SPV itu dinilai dari 3 orang koordinator di bawahnya. Jika 3 koordinator di bawahnya nilainya saja tidak bagus, maka seorang SPV tidak akan bagus. Dan itu seterusnya. Dan itu mencerminkan nilai sebuah perusahaan Anda atau sebuah bisnis Anda. Jadi yang perlu dibangun itu adalah akar rumputnya. Akar rumput ini karena akan menghasilkan nilai yang akan menentukan targetnya. Dan target akan menentukan seberapa banyak hasilnya. Ini kita ngomong dari struktur staff. Bagaimana Mas? Cara kita untuk mencapai sales katakanlah 1 bulan 1 miliar. Udah. Itu pekerjaan seorang SPV. Tadi saya tanya, SPV marketing. Saya tanya, SPV marketing aku mau bulan Ramadan ini kita targetnya 1 miliar. Maka SPV marketing akan membreakdown. Dia punya 3 namanya koordinator. Namanya Meta tadi, namanya Marketplace, namanya Google. Oke. Meta dikasih 400 juta targetnya. Google dikasih 300 juta. Marketplace dikasih 300 juta. Nah, koordinator ini akan membreakdown lagi. Tadi ya, Meta punya 8 staff, 4 divisi. Maka 500 juta ini dibagi menjadi 4 divisi. Gitu. Itu keputusannya terserah dari koordinator. Yang intinya ketika setiap divisi Meta, kemudian Marketplace dan Google ini mencapai targetnya masing-masing, maka SPV itu akan mencapai target. Nah, itulah cara berpikir teman-teman. Bagaimana cara membreakdown dari angka besar ke kecil dan bagaimana cara mencapai angka tersebut. Jika kita menentukan target, maka kita harus membreakdown angka yang besar menjadi kecil. Jika kita ingin target itu tercapai, maka top perform satu-satunya adalah bagaimana kita menciptakan tim marketing yang hebat. Yaitu dari apa? Dari menciptakan sistem, yaitu nilai. Dan nilai itu ada 3. Karyawan itu akan loyal itu jika jelas akadnya menjadi 3. Yang pertama, ada namanya gaji pokok. Itu wajib perusahaan memberikan. Atau semua perusahaan atau semua UMKM itu memberikan. Yang kedua, untuk semangat, ada namanya reward. Gitu loh. Kita mengapresiasi, memberikan nilai lebih kepada tim yang mencapai perform. Apa ciri-cirinya? Mungkin KPI-nya 100%, standarnya 80%. Dia kok mencapai 100%, kita kasih reward. Gitu loh. Yang ketiga, untuk keadilan, kita membuat punishment. Kita memberikan sanksi, teguran berupa SP1, SP2, dan SP3 dikeluarkan. Jadi, rule of the game-nya itu jelas. Karyawan itu masuk kerja, dia itu nggak tanya, aku itu masuk kerja ini mehopo, posisiku itu apa. Jadi jangan jadi pengusaha, itu jangan terlalu pelit, naif. 1 orang menguasai 5 job desk, ya wajar aja usaha Anda nggak berkembang. Ya gitu-gitu aja. Karena karyawan 1 itu punya keterbatasan. Dia itu bukan Superman, tapi dia itu super team. Nah, seorang pemilik bisnis atau business owner wajib memiliki karakteristik pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Itulah adil bertanggung jawab. Gitu. Maka wajar jika di tim saya growth-nya itu selalu bertumbuh karena budayanya. Gitu. Saya memiliki budaya yang akan membuat orang-orang itu akan tumbuh, mencapainya. Dan itu selalu diapresiasi dalam bentuk apa? Reward. Reward itu banyak teman-teman. Mulai dari hadiah, liburan, bonus yang besar. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kita membangun bisnis yang sustain, yang autopilot yang saya katakan. Jadi jangan berharap bisnis Anda besar jika sistem di bisnis Anda sendiri masih tidak tertata. Dan jangan pernah Anda memiliki tim hebat jika cara menilai Anda dengan subjektivitas, bukan dengan objektivitas hasil. Karena keadilan itu akan memberikan trust terhadap karyawan, trust terhadap perusahaan, yang akan menyebabkan apa? Customer trust terhadap nilai-nilai produk kita, customer trust terhadap perusahaan kita. Karena nilai itu sesuatu yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa dirasakan.
di setiap sendi-sendi dari ekosistem bisnis kita.